Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wiramahe Arnadi. Saya akan mempresentasikan secara singkat terkait dengan makalah atau tugas yang diberikan oleh Pak dosen hubungan perindustrial. Adapun judul makalah saya adalah pentingnya mempelajari mata kuliah hubungan perindustrial. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Dalam kemajuan era digital, tentu menjadi pemikiran bagi masyarakat dalam melaksanakan usaha-usaha mereka, termasuk bagaimana menjaga karyawan agar terfokus dan memberikan ide atau gagasan agar menjadi bagian yang utama dalam dunia usaha, terutama mengembangkan sumber daya manusia dan mengembangkan rekan-rekan kerja sumber daya manusia atau para pekerja SDM-nya agar usaha tetap bertahan dan mengalami kemajuan. Perlu dipelajari tentang hubungan perindustrial atau mata kuliah hubungan perindustrial ini. Sering kita temui beberapa masalah ya. Oleh karena itu kami rangkum di sini beberapa rumusan masalah yang akan kita coba sama-sama atasi ya. Ada beberapa masalah yang terjadi dalam penelitian atau praktek pelaksanaan hubungan industrial yang masih belum terlaksana sampai saat ini ya. Antara lain mungkin masyarakat masih belum memahami tentang apa itu hubungan industrial. Dan yang kedua, apa sih tujuan hubungan industrial? Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan perjanjian kerja? Dan yang keempat, studi kasus atau contoh kasus hubungan industrial. Ya. Adapun tujuan penulisan makalah, dalam penulisan suatu makalah ini tentu ada suatu problem atau masalah yang harus diselesaikan dengan berbagai macam solusi, cara, dan strategi dalam mengerjakan tugas makalah hubungan industrial ini. Tujuannya antara lain, satu, mengetahui arti dari hubungan industrial itu sendiri. Yang kedua, mengetahui tujuan dari hubungan industrial ya. Yang ketiga, mengetahui sistem perjanjian kerja. Dan yang keempat, mengetahui kasus hubungan industrial. Adapun manfaatnya bagi penulis ya, atau yang melihat video ini gitu. Memahami tentang hak dan kewajiban baik itu dari pemberi kerja, karyawan atau buruh, dan peran pemerintah agar bisa menjadi suatu komponen yang saling membutuhkan dan menguntungkan. Karena sama-sama masing-masing antara pemberi kerja dan penerima kerja itu membutuhkan tidak lepas dari kepentingan. Ya, pembahasannya terkait dengan pengertian hubungan industrial ya. Hubungan industrial atau industrial relation ini adalah kegiatan yang mendukung harmonisnya antara pelaku bisnis atau pengusaha, karyawan, dan pemerintah demi kelangsungan usaha dan mendapatkan keuntungan bersama. Hubungan industrial ini didasari oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan yang harus diperhatikan secara khusus demi keberlangsungan bernegara. Adapun ciri-ciri hubungan industrial ya, itu kita rangkum dalam 4 pokok ya. Yang pertama, mengakui bahwa bekerja bukanlah hanya sebatas mencari nafkah, namun juga sebagai pengabdian tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, dan negara. 2. Menganggap pekerja bukan hanyalah sebagai pekerja, namun produksi, harkat, dan martabat manusia kita bina di dalam suatu hubungan kerja tersebut. Dan yang ketiga, melihat antara pekerja mempunyai kepentingan yang sama
namun memajukan perusahaan demi kepentingan bersama. Jadi kita harus mengangkat suatu harkat martabat para sesama pekerja kita, baik itu dari investornya atau ownernya ataupun para pekerja, harus saling mengangkat dan saling menyayangi agar usaha atau pekerjaan yang dibangun akan lebih maju kembali. 4. Setiap perbedaan pendapat antara pengusaha dan pekerja harus diselesaikan secara musyawarah sebagai bentuk keluarga dalam suatu perusahaan tempat mendapatkan hak dan kewajiban. Jadi kita setiap perbedaan itu harus menjadi satu keluarga dengan cara musyawarah, karena kita di dalam satu kerjaan, satu ruang lingkup kerjaan, jadi kita harus bersama-sama menyelesaikan persoalan itu secara rembuk musyawarah begitu. 5. Adanya keseimbangan antara kedua belah pihak atas dasar rasa keadilan dan kepatutan. Kita harus merasa saling mempunyai rasa keadilan dalam bekerja, ikhlas intinya ya. Prinsip atau hubungan industrial. Sebenarnya prinsip dalam hubungan perindustrial itu lahir dari rasa kepentingan bersama dari semua unsur atas keberlangsungan perusahaan. Dari prinsip tersebut terlahir masalah langsung ataupun tidak langsung yang patut diperhatikan ya. Antara lain masalah-masalah tersebut adalah syarat-syarat kerja, pengupahan, 3. Jaminan kerja, dan yang keempat jam kerja, jaminan sosial, keselamatan kerja, dan yang ketujuh iklim kerja. 8. Cara penyelesaian perselisihan. Tujuan hubungan industrial ini adalah untuk menjalin keharmonisan dinamis, kondusif, dan berkeadilan antara pengusaha, karyawan, dan negara. Dituangkan dalam 5 pokok hubungan industrial antara lain. 1. Mewujudkan masyarakat adil dan makmur sesuai dengan Pancasila. Yang kedua, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dalam segala hal. Yang ketiga, menciptakan keamanan, ketenangan, ketentraman dalam perusahaan itu sendiri. Jika tidak ada semuanya, maka perusahaan nanti mungkin akan amburadul begitu ya. Meningkatkan harkat martabat pekerja sesuai dengan harkat martabat manusia. Jadi sesama pekerja kita harus saling mengangkat, saling mengayomi, dan saling melindungi ya. Selain itu pula ya, pendidikan mental dalam suatu perusahaan itu sangat penting demi tercapainya tujuan hubungan industrial itu sendiri ya. 1. Memperlakukan pekerja sebagai mitra, itu dasar utama, dan memperlakukan pengusaha sebagai investor. Nah, itu pertama. Yang kedua, bersedia saling menerima dan meningkatkan hubungan kemitraan antara pekerja dan pengusaha secara terbuka. Selalu tangkap terhadap kondisi sosial, upah, produktivitas, dan kesejahteraan pekerja. 4. Saling mengembangkan forum komunikasi ya, musyawarah, dan kekeluargaan. Jika ini semua terjalin, maka kita akan kuat dalam satu perusahaan tersebut. Tidak ada yang saling iri dengan kerjaannya mungkin ya. Mungkin kalau semuanya berjalan, itu insya Allah sukses akan selalu kita dapatkan ya. Terus yang ketiga itu terkait dengan perjanjian kerja. Perjanjian kerja adalah suatu ikatan perjanjian kerja yang dituangkan dalam bentuk tulisan ya, yang dipersetujui oleh para pekerja dan pengusaha, di mana dalam perjanjian tersebut harus memuat kepentingan kedua belah pihak yang berupa hak dan kewajiban. Dalam perjanjian tersebut harus memuat unsur-unsur perjanjian
antara lain satu, adanya perbuatan hukum, peristiwa hukum yang berupa perjanjian. Yang kedua, adanya subjek atau pelaku hukum, yaitu pemberi kerja dan pekerja. Yang ketiga, adanya memuat syarat hak kerja ya dan kewajiban para pihak. Itu yang harus tertuang dan ada masuk dalam unsur dalam surat perjanjian yang dibuat antara pekerja dan pemberi kerja. Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan disebutkan perjanjian kerja adalah dasar perikatan ya. Jadi perjanjian kerja itu adalah sumber atau dasar ya untuk memulainya suatu pekerjaan yang diberikan oleh para pekerja dan penerima kerja begitu. Yaitu dimulai dengan membuat surat perjanjian kerja atau kontrak kerja begitu. Ini dinaungi dalam pasal 50 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Adapun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Undang-undang tersebut Nomor 13 Tahun 2003 ini mengatur semua secara detail tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak. Yang keempat, contoh kasus ya yang pernah kita lihat terkait dengan pekerja dan para pemberi kerja. Itu studi kasusnya di Lombok Utara, yaitu Gilisen. Dulu Gilisen pernah dituntut untuk menggaji 30 karyawannya karena 30 karyawan ini tidak digaji selama 3 bulan dan dipecat secara sepihak ya. Tentu dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan selain dipecat, mereka juga itu harus menerima upah dan kompensasi mungkin namanya ya. Itu yang harus diterima oleh para pekerja tersebut dan harus diberikan oleh para pemberi kerja tersebut. Dan yang terakhir penutup ya. Mungkin itulah kesimpulan dari makalah saya ya. Yang saya sampaikan adalah hubungan perindustrial itu sangat penting karena di dalam mengatur hak dan kewajiban itu semua tertuang di dalam hubungan perindustrial, di mana saat kita akan membangun suatu perusahaan agar lebih maju dan sukses, itu harus hubungan antara industri baik itu dengan perusahaan lain atau dengan karyawan kita harus benar-benar terjalin emosional. Yaitu kita harus mempelajari tentang hubungan perindustrial. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan dalam presentasi makalah saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.